kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah. Media yang sabar menunggu hasil pertemuan kita tadi, kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah. Kemudian yang kedua adalah kita memberi perhatian pada petani dari segi hulu sarana produksi termasuk pupuk. Beliau sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100%, yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian oplah kita tindak lanjuti, optimalisasi lahan dan seterusnya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Pak Wamentan, kami satu kesatuan. Beliau luar biasa, orang lapangan, cerdas, ganteng, dan tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Silakan Pak Wamentan. Ya, rekan-rekan wartawan, jadi saya selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya selalu diikutkan di berbagai meeting kementerian dan lembaga. Tugas saya hanya kepingin petunjuk Pak Presiden, instruksi Pak Presiden ya, dan keputusan Pak Presiden bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mengawal seluruh APBN benar-benar sampai ke masyarakat dan program-program pembangunan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan sasaran atau target-target yang telah ditetapkan ya. Saya rasa itu ya pernyataan singkat dari saya. Oke, terima kasih. Yuk, salam ya. Sudah. Yang gagah dan ganteng. Ini mengenai cetak sawah ini lahan yang digunakan itu lahan milik siapa ya Mas? GU, HGB atau perhutani atau bagaimana Mas nanti yang cetak sawah ini? Ya, jadi sudah kita identifikasi, memang kita targetnya kan 3 juta hektar dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak. Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan 3 juta itu bisa paling tidak kita save selama 70-80 tahun ke depan ya. Itu saya kira satu hal yang memang itulah mengapa kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Jadi dan kemudian mengenai status lahan saya kira macam-macam, ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan yang memang atau intinya lahan itu ada lahan milik negara, ada lahan milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya begitu. Jadi bukan kok terus kita datang ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah ada lahan rawa misalnya udah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan. Kita drainasenya kita perbaiki, airnya kita alirkan, kemudian keasamannya kita netralisir sehingga lahan-lahan itu bisa ditanami misalnya gitu. Sehingga jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta ya. Ada yang 10.000, 50.000 di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita targetkan ada sekitar 3 juta hektar. Saya kira itu, ya oke. Nah. Saya kira begini ya, selain cetak sawah, kan kita oleh Pak Menteri sudah ada program namanya penambahan area tanam. Bagaimana lahan rawa, ada 2 jenis, lahan yang panennya sekali setahun, namanya tada hujan, itu panennya sekali setahun, kalau musim hujan. Kalau lahan rawa, panennya
nanamnya sekali setahun ya, itu pada saat musim kemarau kebalikannya. Nah, sudah kita laksanakan, ada 1,4 juta yang sudah kita naikkan, IP itu indeks pertanamannya, panennya sudah kita naikkan dengan cara pompanisasi dan juga konstruksi optimalisasi lahan rawa. Maksudnya begini, lahan tada hujan tuh karena musim kemarau nggak bisa nanam, kita pompa air supaya dia bisa nanam sehingga panennya bisa nambah. Itu sudah. Kemudian lahan rawa juga sama. Yang tadinya hanya musim kemarau, musim hujan banjir nggak bisa ditanami, kita bikin konstruksi ya drainase kita keluarin dan seterusnya sehingga musim hujan airnya nggak menggenang sehingga bisa ditanami. Itu sudah kita laksanakan. Dengan cara-cara yang sama, maka kita bisa laksanakan di lahan rawa maupun lahan tegalan tanah kering itu bisa kita olah tanah, kita lihat sumber airnya dan seterusnya bisa beres. Seperti Kalimantan Tengah sudah ada irigasinya, kanan kirinya kita cetak sawah. Nah, selama ini tidak termanfaatkan, nah itu negara hadir, negara datang, kita susun di situ, kita cetak sawahnya, kita cetak lahannya, kita pastikan semuanya bibitnya ada, ini ada, air ada, pupuk ada semua. Dan ini sudah jalan. Di Merauke sendiri Pak Menteri, mohon izin, sudah ada 40.000 hektar optimalisasi lahan, sudah selesai 40.000 hektar. Jadi yang tadinya panen nunggu kemarau karena itu di situ lahan rawa sudah bisa panen pada saat musim penghujan itu. Jadi saya kira cukup optimis, ini saya kira usaha kita bersama. Kalau ada kurang kanan kiri bukan berarti salah tiga, berarti salah semua. Masih dapat nilai 97 gitu loh maksud saya. Jangan dilihat salahnya tapi harus dilihat untuk harapannya lebih baik. Jadi soalnya 100 salah 3 kan 97, masih nilainya masih A gitu. Jadi jangan terus dipantengi yang tiganya gitu. Dan kami mohon teman-teman media semua kita kerjasama, yang baik kita berikan baik, yang jelek koreksi itu kita menjadi bahan koreksi untuk kita perbaiki ke depan. Oke? Terima kasih. Izin Pak Menteri. Ya. Maaf. Saya kira begini ya, selain cetak sawah, kan kita oleh Pak Menteri sudah ada program namanya penambahan area tanam. Bagaimana lahan rawa, ada dua jenis, lahan yang panennya sekali setahun, namanya tada hujan, itu panennya sekali setahun, kalau musim hujan. Kalau lahan rawa, nanamnya sekali setahun ya, itu pada saat musim kemarau kebalikannya. Nah, sudah kita laksanakan, ada 1,4 juta yang sudah kita naikkan, IP itu indeks pertanamannya, panennya sudah kita naikkan dengan cara pompanisasi dan juga konstruksi optimalisasi lahan rawa. Maksudnya begini, lahan tada hujan tuh karena musim kemarau nggak bisa nanam, kita pompa air supaya dia bisa nanam sehingga panennya bisa nambah. Itu sudah. Kemudian lahan rawa juga sama. Yang tadinya hanya musim kemarau, musim hujan banjir nggak bisa ditanami, kita bikin konstruksi ya drainase kita keluarin dan seterusnya sehingga musim hujan airnya nggak menggenang sehingga bisa ditanami. Itu sudah kita laksanakan. Dengan cara-cara yang sama, maka kita bisa laksanakan di lahan rawa maupun lahan tegalan tanah kering itu bisa kita olah tanah, kita lihat sumber airnya dan seterusnya bisa beres. Seperti Kalimantan Tengah sudah ada irigasinya, kanan kirinya kita cetak sawah. Nah, selama ini tidak termanfaatkan, nah itu negara hadir, negara datang, kita susun di situ, kita cetak sawahnya, kita cetak lahannya, kita pastikan semuanya bibitnya ada, ini ada, air ada, pupuk ada semua. Dan ini sudah jalan. Di Merauke sendiri Pak Menteri, mohon izin, sudah ada 40.000 hektar optimalisasi lahan, sudah selesai 40.000 hektar. Jadi yang tadinya panen nunggu kemarau karena itu di situ lahan rawa sudah bisa panen pada saat musim penghujan itu. Jadi saya kira cukup optimis, ini saya kira usaha kita bersama. Kalau ada kurang kanan kiri bukan berarti salah tiga, berarti salah semua. Masih dapat nilai 97 gitu loh maksud saya. Jangan dilihat salahnya tapi harus dilihat untuk harapannya lebih baik. Jadi soalnya 100 salah 3 kan 97, masih nilainya masih A gitu. Jadi jangan terus dipantengi yang tiganya gitu. Dan kami mohon teman-teman media semua kita kerjasama, yang baik kita berikan baik, yang jelek koreksi itu kita menjadi bahan koreksi untuk kita perbaiki ke depan. Oke? Terima kasih. Izin Pak Menteri. Ya.